Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Pakaya, NIM 4114210060. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia. Pengertian kurikulum itu sendiri merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Menurut UU SP nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga sebagai suatu sistem yang memiliki komponen-komponen pokok, yaitu tujuan, isi materi, organisasi, dan strategi kegiatan belajar dan pembelajaran, dan evaluasi. Berikut adalah tujuan dari kurikulum itu sendiri, yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing, serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi kurikulum itu untuk siswa. Nah, fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan kepada anak didik. Selanjutnya, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah ialah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang merupakan sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, untuk masyarakat, fungsi kurikulum yaitu terutama bagi orang tua siswa adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Berikut ini merupakan komponen kurikulum yang akan kita ulas sebagai berikut. Nah, komponen kurikulum terdiri dari beberapa bagian. Dikutip dari buku Kepemimpinan dalam Pendidikan tahun 1982 oleh Sumanto dan kawan-kawan. Berikut 4 komponen kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan atau objektif. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud ini ialah tujuan pendidikan yang tertulis dalam Konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu materi atau knowledge. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan dan juga beberapa aspek seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Komponen yang ketiga yaitu interaksi mengajar di sekolah atau school learning experience. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa dan guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Komponen yang keempat yaitu penilaian atau evaluation. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan, juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Berikut adalah landasan hukum dalam pembuatan atau penyusunan kurikulum. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Sistem nilai pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat yaitu Pancasila, yang merupakan pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila harus dapat menjiwai setiap arah pengembangan kurikulum. Dari segi landasan psikologis, yang dimaksudkan bahwa dalam penyusunan kurikulum patut diperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik peserta didik. Jadi dalam penyusunan kurikulum kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik yang dalam satu kelas itu berbeda-beda. Dari segi landasan sosiologis, dengan menjadikan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, pelajar nantinya tidak teralienasi dari lingkungan sosialnya. Kurikulum yang dikembangkan tidak harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari segi landasan organisatori, dalam perumusan kurikulum perlu disusun suatu desain yang tepat dan fungsional. Makin tepat dan makin fungsional kurikulum, maka dalam pelaksanaannya akan memberi efektivitas dari keberadaan kurikulum. Berikut adalah prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan bermasyarakat. Prinsip yang kedua yaitu efektivitas. Dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid yang belajar. Diupayakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. Prinsip yang ketiga, agar kegiatan kurikuler mendaya gunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan memenuhi harapan. Prinsip fleksibilitas. Kebebasan dalam memilih program pendidikan bagi para murid dan kebebasan dalam pengembangan program pendidikan bagi para guru.
Prinsip kesinambungan agar antara berbagai tingkat dari jenis program pendidikan saling berhubungan dalam tatanan bahan kurikulum yang dikaitkan atau saling menjalin. Berikut adalah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa setelah kemerdekaan sampai masa sekarang. Kurikulum memiliki arti penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah kemerdekaan, tercatat bahwa kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian hingga kurang lebih 10 kali. Mengutip dari buku perkembangan kurikulum SMA di Indonesia dari Kemendikbud, perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstelasi politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang selalu berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. Berikut ini rangkuman perjalanan kurikulum Indonesia yang dikutip dari publikasi Kemendikbud, Buku Politik Kebijakan Perkembangan Kurikulum di Indonesia, karya Alhamdudin, dan Perencanaan Pembelajaran untuk Kejuruan karya Dr. Tuti Iriani serta M. Agpin Ramadan. Kurikulum yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Perubahan kurikulum berikutnya yaitu Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberikan nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Artinya siswa diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Perubahan berikutnya yaitu kurikulum 1968. Tujuan lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlate subject curriculum. Perubahan selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan PPSI. Perubahan selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau dikenal dengan CBSA. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester
ke Katurulan. Perubahan berikutnya terjadi di tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau dikenal dengan KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Perubahan berikutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Perubahan berikutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 yaitu KI 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Berikut kita akan membahas dasar dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini yaitu tujuan pendidikan nasional. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikut adalah tujuan dari pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang pertama, pendidikan sistem terbuka, fleksibilitas pilihan dan waktu penyelenggaraan program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan multimakna yaitu proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Berikut yang akan kita bahas yaitu tentang hak peserta didik.
Yang pertama, mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapat biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Berikut yang akan kita bahas tentang kewajiban peserta didik. Nah, selain hak, peserta didik juga memiliki kewajiban. Yang pertama itu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Berikutnya setelah pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau berbentuk lain yang sederajat. Berikutnya adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Berikut adalah pendidikan khusus dan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari ekonomi. Berikut adalah standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar nasional pendidikan terdiri atas standar
isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Berikutnya adalah standar kompetensi lulusan. Berdasarkan analisis kebutuhan, potensi dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya daerah, maka ditetapkan SKL sebagai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL sebagai acuan utama pengembangan ketujuh standar pendidikan lainnya. SKL terdiri dari 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap mencakup 4 elemen, yaitu proses, individu, sosial, dan alam. Ranah pengetahuan mencakup 3 elemen, yaitu proses, objek, dan subjek. Sedangkan ranah keterampilan terbagi menjadi 3 elemen, yaitu proses, abstrak, dan konkret. Setiap elemen digunakan kata-kata operasional yang berbeda. Selanjutnya SKL diterjemahkan ke dalam kompetensi inti yang berada di bawahnya. Standar kompetensi lulusan terdiri atas dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sikap. Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya, yang dicapai melalui menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Dimensi pengetahuan. Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban yang dicapai melalui mengetahui, memahami, dan menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan yang ketiga, dimensi keterampilan. Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret yang dicapai melalui mengamati, menanya, mencoba, dan mengolah, menalar, mencipta, menyajikan, dan mengomunikasikan. Berikut merupakan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Isi KI harus mencerminkan harapan dari SKL. Kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya. Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam KI perlu diterjemahkan ke dalam KD yang sesuai dengan aspek pada setiap KI. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. Kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1.
kompetensi dasar di sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3, dan kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 4. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu indikator pencapaian kompetensi atau biasa kita kenal dengan IPK. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Dalam pengembangan IPK perlu mempertimbangkan yang pertama itu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar, karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah, dan yang ketiga potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Berikut merupakan fungsi dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Fungsi yang pertama adalah mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Serta yang keempat, yang terakhir itu fungsinya pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan materi tentang kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.